Dan ini dia 5 faktor yang menyebabkan bakal membuat Mourinho sukses di Spurs. Selama 5 musim, Hotspur pandai mengatur keuangan manajemennya dan jarang membelanjakan hal-hal besar dan hal-hal yang membuang-buang uang. Dan di sini mungkin Mourinho sifatnya itu langsung beli pemain bintang, beli pemain bintang, beli pemain bintang, beli pemain bintang. Nah, kayak ulang coba-coba. Nah teman-teman, ini breaking news nih, berita hangat, berita hot, berita panas, berita sedap, berita dingin, berita apel, tomat, jeruk, mangga. Nah teman-teman, Mourinho secara resmi bukan hengkang sih, resmi memberhentikan ataupun menyudahi masa senggang, masa nganggurnya, dan resmi melatih Tottenham Hotspur. Nah, ini suatu hal yang sangat mengejutkan teman-teman. Kenapa aku bilang ketika dia melatih Chelsea pada masa kejayaan bersama Chelsea, dia mengatakan, saya tidak bakal mengambil job di Hotspur ataupun Spurs, dan kebukti ternyata balik 180 derajat dia menjadi manajer daripada Spurs. Dan ternyata teman-teman, dia bakalan melanjutkan kiprahnya di Spurs ini selama hampir kurang lebih 2-3 tahun itu, dan masa kontraknya habis 2023. Nah, tapi bisa juga kemungkinan di out ataupun dipecat jikalau penampilannya buruk ataupun menurun. Nah teman-teman, jadi aku bakal membahas ini 5 faktor yang bakal menyebabkan Mourinho itu bakal sukses di Spurs. Yang pertama teman-teman, pengalaman. Kenapa aku bilang pengalaman teman-teman? Di masa Pochettino teman-teman, beberapa kali Pochettino berhasil memasukkan ataupun Hotspur berhasil masuk ke lingkaran hampir kita sebut juara di baik itu liga lokalnya ataupun Liga Champions Eropa. Nah, kemudian mentok akhirnya finish di posisi 2 teman-teman. Nah, itu kenapa aku bilang pentingnya faktor pelatih yang berpengalaman, karena pelatih yang berpengalaman itu seperti Mourinho ini udah tahu dia kondisi seluk-beluk ataupun pressure yang terjadi pada pertandingan final tersebut. Ya, kita ambil aja contoh nih, Inter Milan pada masa itu melawan Bayern Munich dilatih oleh Mourinho, dan di semifinal antara Barcelona melawan Inter Milan. Nah, di situ kelihatan kali mental Mourinho itu berpengaruh juga ya untuk pressure ataupun memberi semangat energi itu kepada pasukan timnya. Nah, dan ini tidak didapatin di Pochettino. Nah, menurut aku teman-teman, Pochettino ini pelatih asal Argentina ini menurut aku cuman bisa membangun kerangka. Kalau istilahnya dia ini cuman cocok di direktur teknik. Kenapa aku bilang gitu teman-teman? Selama 5 tahun dia berhasil membangun Spurs menjadi tim yang aku bilang udah sangat diperhitungkan di Liga Inggris, dan sangat minim mengeluarkan budget untuk membeli pemain bintang, dan malah Pochettino ini atau Hotspur ini berhasil mengorbitkan pemain-pemain yang dari akademi dia ataupun akademi yang klub lain, dan dia berhasil merekrut dan mengembangkan pemain tersebut. Kita sebut saja Harry Kane, Son, Dele Alli, dan banyak laginya teman-teman. Dan ini di masa Mourinho ini mungkin ketika tim ini udah udah merasa matang, disinilah saatnya Mourinho menunjukkan bahwa dia bisa merubah mental pemain Hotspur ini untuk menuju ke lebih baik lagi. Dan dimana di Premier League kali ini juga Tottenham Hotspur lagi masa-masa ya buram gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor pembaharuan atau tingkat kebosanan. Nah, selama beberapa musim Pochettino melatih Hotspur ini pasti ada memiliki rasa jenuh, khususnya bagi yang si pemain, bagi kondisi ruang ganti tepatnya teman-teman. Karena pada 4 atau 5 musim dia melatih ini, ya progresnya hanya sekedar gitu-gitu aja, nggak ada progres yang kita katakan bisa merebut juara gitu, yang bisa merubah suasana di ruang ganti pemain. Dan ini juga teman-teman sangat penting diberikan oleh Mourinho. Kenapa? Ketika pemain itu mendapatkan gelar juara, otomatis ruang ganti itu bakalan berbeda 180 derajat juga, sama yang tadinya tidak pernah mendapatkan gelar sama mendapatkan gelar. Dan di sini juga menurut aku teman-teman, ketika pemain itu mendapatkan pressure ataupun pelatih yang lebih wow menurut aku ya, tanpa mengecilkan Pochettino, pemain itu bakalan istilah bersaing juga antar pemain juga, dan bakal mengeluarkan potensinya. Dan sangat aku harapkan sih ke depannya Hotspur ini bisa bersaing kembali dan merebut tahta yang sewajarnya mereka tempatin klasemen di Liga Inggris. Dan yang ketiga teman-teman, faktor Mourinho itu sendiri, bukan pengalaman. Mourinho ini sendiri memiliki
daya tarik sendiri yang membuat klub-klub itu tertekan ketika menghadapin, bukan klub sih, aku bilang tertekan ketika ya klub ini juga bakalan tertekan menghadapin klub yang dilatih Mourinho. Kenapa? Mourinho ini disebut special one. Di dalam sosok Mourinho ini kita nggak tahu ya apa yang dimiliki. Kenapa ketika ada Mourinho itu klub itu memiliki daya jual yang sangat tinggi, memiliki daya tarik untuk kita ikuti, memiliki daya apa ya? Memiliki daya. Nantikan Daya ke rumah, bagi-bagi hadiah. Ada Daya di rumah, 100.000 rupiah. Kemauan kepo gitu, jadi pengen tinggi gitu, melihat atau ngikutin sosok perkembangan klub itu. Entah kenapa, entah apa yang merasuki Mourinho, jadinya dia memiliki sosok mental juara sih menurut aku ya, sosok mental juara, dan dia udah membuktikan itu nggak hanya di tim besar teman-teman, di FC Porto, klub-klubnya terkenal sih, Inter Milan juara, FC Porto juara, Chelsea juara, Real Madrid juara, dan ya why not ketika dia melatih Hotspur dan dia bisa menjadikan Hotspur menjadi tim juara juga. Dan selanjutnya teman-teman, faktor ini ya yang keempat nih, drama. Nah, ini kenapa aku bilang bakalan sukses teman-teman. Ya menurut aku suka loh drama-drama yang ditampilkan oleh Mourinho ini. Dan itu juga yang gimana ya aku sebut ya. Dan itu juga bakalan menjadi bahan pikiran juga bagi tim-tim ataupun pelatih-pelatih yang lain ketika dia mendapatkan sewar dari Mourinho dan membangkitkan drama di IPL lagi. Kenapa? Karena kalau nggak ada Mourinho itu ibaratnya apa ya, nggak ada peran antagonis ya dari pelatih-pelatih di IPL sekarang ya, datar-datar plat-plat itu aja. Ketika mungkin ada Mourinho, dia bakalan memberikan kalimat-kalimat kuat ya yang bakalan dia sampaikan ke tim-tim ataupun lawan-lawannya, yang membuat ya IPL itu semakin bergelora lagi. Karena ya IPL ini katanya disebut sebagai liga terbaik di dunia, dan patut Mourinho melatih juga dan ikut berkecimpung di IPL itu sendiri ya, untuk semakin memeriahkan IPL juga. Dan yang pasti teman-teman, faktor pemain, di pemain ini juga Hotspur sudah udah matang juga semua pemainnya, pemain bintang udah ada, pemain dari akademinya udah ada, saling melengkapin gitu, dan bisa menunjang apa yang diinginkan Mourinho. Dan pastinya teman-teman, selama beberapa musim Hotspur pandai mengatur manajemen keuangan. Nah ini terakhir teman-teman, selama 5 musim Hotspur pandai mengatur keuangan manajemennya dan jarang membelanjakan hal-hal besar dan hal-hal yang membuang-buang uang. Dan di sini mungkin Mourinho sifatnya itu langsung beli pemain bintang. Nah di sini faktor kunci Mourinho untuk membeli pemain bintang itu sangat berpengaruh. Dan siapakah sosok pertama yang dia beli? Kenapa teman-teman? Hotspur ini udah absen istilah menabung sebanyak mungkin ya, mulai dari membangun stadion, tidak belanja pemain untuk membangun stadion dan semuanya. Dan ini salah satu faktor yang penting, bakalan pemain bintang siapa yang bakalan dia beli, dan untuk membangkitkan apa ya, nilai jual Hotspur lagi. Ini bukan main-main loh, Mourinho ini menerima Hotspur, dimana Hotspur ini belum ada istilahnya, nggak ada istilahnya nanti nggak ada Cristiano Ronaldo nya, di Inter Milan nggak ada Ibrahimovic nya, di Chelsea bakal nggak ada Drogba, istilah Drogba, Lampardnya pada masa kejayaan Mourinho. Di FC Porto bakalan tidak ada Quaresma dan seterusnya. Dan di sini bakalan dibuktikan oleh Mourinho. Dan itulah 5 faktor yang kenapa aku sebut Mourinho bakalan sukses. Dan yang paling penting dari semua itu teman-teman, manajemen yang mendukung. Ketika manajemen itu mendukung kepelatihan dari Mourinho dan apa yang mau diinginkan Mourinho, dan Mourinho pun klop ya, ingat ya, sama manajemen dan pemain, dan tidak membuat gaduh. Ingat ya, tidak membuat gaduh. Sekali lagi aku garis bawahi, tidak membuat gaduh. Hotspur ini aku yakin tidak bisa menyeramain prestasi-prestasi yang didapat Mourinho di klub-klub sebelumnya. Dan ingat, Mourinho bakalan menunjukkan apa yang terbaik dia milikin kepada tim yang dia rasa tepat untuk dia keluarkan, dan itu ada di Hotspur. Dan kalau kalian suka dengan konten ini, udah tahu apa yang kalian harus lakukan, dan see you the next video. Bye.